Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Nur Salamah dari kelas 11 IPS 1 bersekolah di SMA Negeri 1 Ciranjang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik pribadi. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan konflik itu apa dan bermacam-macam konflik. Mari kita tonton videonya. Pengertian konflik. Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu con yang artinya bersama dan liger yang artinya benturan atau bertabrakan. Penyebab terjadinya konflik. Adapun penyebab konflik atau akar-akar pertentangan suatu konflik menurut Surjono Sukanto 2006 antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan. Adapun macam-macam konflik yang dibagi 5. Yang pertama, konflik pribadi, yang kedua, konflik rasial, yang ketiga, konflik antar kelas-kelas sosial, yang keempat, konflik politik, yang kelima, konflik internasional. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang konflik pribadi yang ada di masyarakat. Konflik pribadi adalah suatu konflik yang terjadi antara individu di mana konflik tersebut dipengaruhi adanya suatu pendapat yang berbeda atau antar individu tersebut memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Penyebab terjadinya konflik pribadi secara umum yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Lalu yang keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Adapun dampak negatif dan dampak positif konflik pribadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif, yaitu dapat menyebabkan terganggunya mental seseorang. Dampak positifnya akan semakin mengerti terhadap dirinya sendiri. Adapun cara mengatasi konflik pribadi yaitu ada 3. Yang pertama, berkomitmen untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, belajar untuk mengalah dan merendahkan hati. Yang ketiga, melihat konflik sebagai alat pertumbuhan rohani. Contoh konflik pribadi. Yang pertama, masalah hutang piutang. Masalah hutang piutang merupakan salah satu contoh konflik pribadi yang paling sering terjadi. Konflik ini didasari oleh tidak adanya rasa tanggung jawab dari salah satu pihak yang terkait dengan transaksi hutang piutang yang dilakukannya. Biasanya, orang yang meminjam uang akan sulit mengembalikan uang yang dipinjamnya karena berbagai alasan, baik itu karena malas membayar, belum memiliki uang, atau karena lupa membayar. Karena masalah hutang piutang, tidak jarang dua orang yang awalnya berteman menjadi saling bermusuhan dan tidak saling bertegur sapa. Yang kedua, ada konflik batas tanah. Konflik batas tanah kerap terjadi antara dua pribadi yang memiliki bidang tanah yang saling bersinggungan. Biasanya, konflik ini diawali oleh rasa tidak terima atas pemindahan batas tanah yang dilakukan secara sepihak oleh tetangganya. Kendati demikian,
konflik ini dapat dengan mudah diatasi, baik secara perdata maupun secara kekeluargaan. Yang ketiga adalah masalah rumah tangga. Dalam hubungan rumah tangga, kadangkali terdapat konflik yang terjadi antara anggota keluarga, baik itu antara anak dan orang tua, istri dengan suami, kakak dengan adik, dan lain sebagainya. Contoh konflik pribadi ini cenderung lebih mudah diatasi dengan adanya sikap saling pengertian dalam hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, tak jarang jika dibiarkan berlarut-larut, konflik tersebut juga bisa menyebabkan perselisihan di ranah pengadilan. Kemudian, ada konflik jual beli. Konflik jual beli umumnya terjadi karena adanya ketidaksepakatan atas perjanjian transaksi jual beli yang dilakukan, baik itu terkait harga, garansi, maupun kualitas barang. Contoh konflik pribadi ini dapat diselesaikan dengan bentuk-bentuk akomodasi maupun pengaduan kepada pihak berwenang. Lalu, ada konflik harta warisan. Contoh konflik pribadi selanjutnya adalah konflik terkait pembagian harta warisan. Konflik ini umumnya terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan salah satu pihak. Meskipun masih sama-sama saudara kandung, ketika seseorang merasa eksistensinya dibedakan, maka akan muncul ketidakpuasan yang berujung pada timbulnya konflik. Segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.